Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati dosen penguji utama Ibu Rinjani Rakasiwi STMT. Yang saya hormati dosen penguji kedua Ibu Sri Rezeki SSC MSc. Yang saya hormati dosen pembimbing pertama Ibu Marcelina STMSc. Dan yang saya hormati dosen pembimbing kedua Bapak Syahrul Khairi SSI MN. Terima kasih kepada Bapak Ibu dosen penguji dan pembimbing yang telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan sidang tugas akhir prarancangan pabrik yang saya susun bersama rekan saya yaitu Yusef Listiawan dengan judul prarancangan pabrik margarin dari kerat palm oil dengan proses hidrogenasi kapasitas 21.000 ton per tahun. Pada presentasi ini akan dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu pendahuluan, penentuan kapasitas, deskripsi proses, utilitas, penanganan limbah, tata letak, dan organisasi perusahaan maupun analisis ekonomi. Seiring dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk, kebutuhan konsumsi barang hasil industri juga mengalami peningkatan. Salah satunya ialah kebutuhan akan bahan kimia. Kebutuhan bahan kimia di Indonesia masih banyak bergantung pada sektor impor. Hal ini dikarenakan produksi bahan kimia dalam negeri belum mampu mencukupi kebutuhan. Salah satu olahan hasil industri dalam negeri yang masih banyak impor ialah margarin. Tingginya kebutuhan margarin harus diimbangi dengan peningkatan produksinya agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Margarin sendiri merupakan produk emulsi tipe emulsi air dalam minyak atau water in oil, berbentuk semi padat dan bersifat plastis. Margarin dapat diproduksi dari minyak nabati seperti minyak kelapa sawit, minyak kelapa, minyak kedelai, dan minyak jagung. Adapun yang latar belakangi prarancangan pabrik margarin ini yaitu Kalimantan Barat merupakan salah satu provinsi penghasil crude palm oil atau CPO terbesar nomor 4 di Indonesia setelah Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Selatan, dan Provinsi Kalimantan Tengah. Bahan baku pembuatan margarin adalah crude palm oil atau CPO yang telah dilakukan proses refinery sehingga memenuhi syarat layak konsumsi. Salah satu perusahaan yang mengelola minyak kelapa sawit dengan proses refinery ini yaitu PT Wilmar Cahaya Indonesia Pontianak. Pada tabel 1.2 menampilkan kapasitas produksi refinery CPO tahun 2014 sampai 2018 yang bersumber dari PT Wilmar Cahaya Indonesia Pontianak, di mana pada tahun 2014 produksi refinery CPO sebesar 214.438 ton per tahunnya.
Namun pada tahun 2015 mengalami penurunan, yaitu 205.976 ton per tahun. Namun seiring dengan bertambahnya tahun, di tahun 2016, 2017, 2018 mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari grafik di sini, grafik kapasitas produksi refinery CPO, di mana grafik ini nantinya memprediksikan ketersediaan produk refinery CPO pada tahun selanjutnya. Dan untuk tabel 1.6, ini adalah data produksi margarin yang ada di Indonesia. Seperti yang kita lihat, setiap tahunnya mengalami peningkatan. Sumber ini didapat dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2015 sampai 2019. Kegunaan margarin. Dalam pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari, margarin dapat langsung dikonsumsi maupun diolah menjadi produk kuliner. Untuk selanjutnya, penentuan kapasitas. Penentuan kapasitas pabrik margarin ditentukan berdasarkan data ekspor, impor, dan kebutuhan margarin di Indonesia. Di sini ada data ekspor margarin dari tahun 2015 sampai tahun 2019. Yang tersajikan dalam grafik ini, di mana tiap tahunnya mengalami peningkatan ekspor. Kemudian untuk data impor diambil dari tahun 2015 sampai tahun 2019, mengalami naik turunnya impor. Ini dikarenakan pengadaan margarin ataupun kebutuhan di masyarakat yang kadang tinggi dan kadang rendah. Untuk penentuan nilai ekspor di atas tahun 2019, tepatnya untuk perencanaan 5 tahun ke depan, yaitu pada tahun 2024, maka grafik ini dieksponensialkan sehingga didapat persamaan Y sama dengan 2E dikurang 77 dikali eksponensial pangkat 0,0943 X, di mana Y adalah
hasil ataupun nilai ekspor dari margarin. Kemudian X di sini adalah tahun ekspor margarin sendiri. Sehingga didapat nilai ekspor untuk tahun 2014 yaitu 2.333.221 ton per tahun. Untuk impor sendiri sama seperti ekspor tadi, dilakukan trade line eksponensial terhadap grafik impor, sehingga diperoleh persamaan Y sama dengan 4E dikurang 14 dikali eksponensial 0,02x, di mana nilai Y adalah impor margarin, untuk X adalah tahun impor margarin, sehingga didapat nilai impor untuk tahun 2024 sebesar 18.630 ton per tahunnya. Penentuan kapasitas. Tahap pertama dalam penentuan kapasitas yaitu kita harus menentukan kebutuhan margarin pada tahun 2024 dengan persamaan produksi ditambah impor dikurang ekspor, sehingga didapat kebutuhan tahun 2024 sebesar 86.565 ton, sehingga didapat kapasitas produksi sebesar 25%, sehingga didapat 21.641 ton, atau dibulatkan menjadi 21 ton. Jadi untuk kapasitas pabrik sendiri diperoleh dari 25% dari kebutuhan margarin pada tahun 2024. Kelayakan pendirian suatu pabrik dapat diperkirakan melalui gross profit margin atau GPM. Gross profit margin sendiri adalah perkiraan keuntungan secara kasar dari hasil penjualan produk tanpa melibatkan harga peralatan dan biaya pengoperasian. Di sini untuk harga bahan baku sendiri, refinery palm oil seharga Rp12.750 per kilogram. Data ini diperoleh dari PT Wilmar Cahaya Indonesia. Dan untuk margarin sendiri, harga pasarannya Rp28.000 per kilogram, sehingga diperoleh GPM dari persamaan hasil penjualan dikurang modal bahan baku dan pendukung, didapatlah GPM sebesar Rp36.241.264. Penentuan lokasi pabrik. Di sini untuk penentuan lokasi pabrik, adapun penetapan lokasi pabrik ini didasari dua faktor penting. Yang pertama,
faktor primer meliputi bahan baku, di mana bahan baku yang akan digunakan dalam pembuatan margarin ini diperoleh dari PT Wilmar Cahaya Indonesia yang ada di Pontianak. Kemudian untuk pemasarannya sendiri, untuk pemasarannya melalui transportasi darat, yaitu melalui Jalan Katulistiwa, kemudian transportasi air melalui Sungai Kapuas, dan transportasi udara yaitu Bandara Supadio. Untuk faktor primer yang selanjutnya yaitu utilitas, di mana utilitas sendiri meliputi air, pembangkit listrik, dan bahan bakar. Untuk air sendiri menggunakan air Sungai Kapuas, di mana air ini difungsikan sebagai air proses. Dan untuk pembangkit listrik sendiri yaitu pembangkit listrik tenaga diesel PLTD Siantan dengan kapasitas 34,6 MW, dan bahan bakarnya sendiri dari Pertamina maupun distributor yang berada di Pontianak. Dan untuk faktor primer yang selanjutnya itu tenaga kerja dan transportasi. Terus kemudian ada faktor yang kedua yaitu faktor sekunder, meliputi kebijakan pemerintah, di mana pada daerah ini di Jalan Katulistiwa Siantan Hilir Pontianak Utara merupakan lahan industri yang disiapkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapeda seluas 800 hektar. Kemudian tanah dan iklim yang menjadi faktor sekunder selanjutnya. Dan keadaan lingkungan masyarakat. Dari pertimbangan dua faktor tersebut, maka Jalan Katulistiwa Siantan Hilir Pontianak Utara layak untuk pembangunan pabrik margarin ini. Deskripsi proses. Untuk deskripsi proses sendiri terbagi menjadi uraian proses produksi, di mana pada proses produksi ini diperlihatkan perbandingan proses dalam pembuatan margarin pada tabel 2.1 ini, di mana perbandingan proses ini antara proses hidrogenasi dan proses interesterifikasi. Untuk proses hidrogenasi sendiri meliputi hidrogenasi secara kontinus dan hidrogenasi secara batch. Pada proses hidrogenasi sendiri dilakukan dengan tujuan untuk mengubah asam lemak tak jenuh menjadi asam lemak jenuh. Proses hidrogenasi dilakukan untuk
Dua tujuan yaitu untuk merubah minyak ke bentuk fisik yang lebih mudah penanganannya untuk pembuatan margarin dan untuk meningkatkan kestabilan oksidasi. Kestabilan oksidasi dibutuhkan untuk menjaga produk lebih tahan lama setelah proses pengepresan dan pengepakan. Hidrogenasi sendiri adalah reaksi pemutusan ikatan rangkap asam lemak tak jenuh dengan kehadiran gas hidrogen dan katalis nikel. Untuk hidrogenasi sendiri dapat terjadi jika ketiga reaktan berada pada satu tempat, yaitu lemak tidak jenuh, gas hidrogen, dan katalis. Untuk proses interesterifikasi meliputi proses interesterifikasi secara kimia dan proses interesterifikasi secara enzimatis, di mana interesterifikasi sendiri yaitu penataan ulang atau rendominasi trigliserida dan selanjutnya menghasilkan minyak dengan sifat-sifat baru untuk dipergunakan dalam proses produksi margarin. Interesterifikasi sendiri dapat terjadi dengan adanya katalis kimia atau dengan adanya biokatalis enzim. Di sini adalah perbandingan kondisi proses antara proses hidrogenasi secara continuous dan secara batch, kemudian untuk proses interesterifikasi secara kimia maupun secara enzimatis. Dari keempat proses ini dipilih proses hidrogenasi continuous di mana proses hidrogenasi continuous ini memiliki waktu yang lebih singkat dalam prosesnya, kemudian untuk konversi yang dihasilkan pun lebih besar, sekitar 80-90 derajat. Maksud saya 80-90%. Berikut adalah keuntungan dari proses continuous hidrogenasi atau continuous hydrogenation. Yang pertama, konversi lebih tinggi, kondisi operasi lebih mudah dikontrol, kemudian waktu reaksi lebih cepat, dan biaya peralatan lebih rendah. Berikut adalah uraian proses produksi margarin dengan proses continuous hydrogenation. Di mana secara umum proses produksi margarin dilakukan melalui 4 tahap, yaitu unit persiapan bahan baku, reaksi, tahap emulsifikasi, dan tahap solidifikasi. Untuk unit persiapan bahan baku, bahan baku yang digunakan disimpan sebelum digunakan untuk proses produksi, seperti CPO yang telah dilakukan proses refinery berasal dari PT Wilmar Cahaya Indonesia, disimpan dalam tangki penyimpanan bahan baku
pada suhu 30 derajat Celcius dan tekanan 1 atm. Air yang digunakan untuk proses produksi menggunakan air proses pada unit utilitas yang telah dilakukan serangkaian proses sampai diperoleh air demineralisasi pada kondisi 30 derajat Celcius dan tekanan 1 atm. Sedangkan untuk katalis nikel disimpan dalam gudang penyimpanan pada keadaan kering dan steril dengan kondisi 30 derajat Celcius dan tekanan 1 atm. Untuk bahan pendukung seperti lecitin disimpan dalam tangki penyimpanan, sedangkan untuk bahan tambahan seperti beta-karotin, EDTA, garam, dan asam sitrat disimpan dalam silo penyimpanan. Untuk proses produksi yang kedua yaitu tahap reaksi, di mana katalis nikel disimpan dalam gudang pada temperatur 30 derajat Celcius dan tekanan 1 atm, dimasukkan ke dalam tub-tub reaktor untuk mempercepat reaksi hidrogenasi. CPO dengan temperatur 30 derajat Celcius dan tekanan 0,7 atm dalam keadaan vakum dipompa dari tangki penyimpanan melewati heater. Heater di sini sebagai pemanas awal untuk meningkatkan suhu minyak sebelum masuk ke vaporizer. Jadi di sini ada heater sehingga akan mempercepat minyak mencapai titik didihnya. Di dalam vaporizer sendiri terjadi perubahan fase, yaitu perubahan dari fase cair menjadi fase gas dengan suhu penyimpanan dengan suhu vaporizer 230 derajat Celcius dan tekanan 0,7 atm. Gas hidrogen yang disimpan dalam tangki penyimpanan pada temperatur 30 derajat Celcius dan tekanan 1 atm dialirkan menggunakan kompresor yang masuk ke reaktor. Minyak dan hidrogen dalam fase gas kemudian masuk ke dalam reaktor dan menjadi reaksi kimia dengan bantuan katalis nikel. Ketiga, reaktan direaksikan pada temperatur 260 derajat Celcius dan tekanan 0,7 atm. Di dalam reaktor sendiri terjadi reaksi pemutusan ikatan terangkap yang terkandung dalam minyak CPO, yaitu asam oleat dan asam linoleat, merupakan asam lemak tak jenuh, sehingga menjadi asam stearat, asam lemak jenuh. Maka diperoleh minyak terhidrogenasi dengan sifat fisik jenuh yang lebih tahan terhadap oksidasi dan memiliki sifat fisik yang cocok untuk pembuatan margarin. Untuk tahap emulsifikasi atau tahap pencampuran, tahap pertama itu dilakukan pencampuran fase minyak dalam tangki mixer. Pencampuran antara minyak terhidrogenasi, lecitin, dan beta-karotin pada suhu 43 derajat Celcius pada tekanan 1 atm. Untuk lecitin mempunyai fungsi
mendispersikan molekul-molekul air ke dalam minyak sehingga akan terbentuk emulsi air dalam minyak. Selain itu, fungsi lecitin sendiri adalah mencegah terpisahnya emulsi air ke dalam minyak. Sedangkan untuk beta-karoten sendiri berfungsi sebagai provitamin A dan D serta memberi warna kuning alami pada margarin. Untuk tahap pencampuran yang kedua, yaitu pencampuran fase air dalam tangki mixer kedua, di mana bahan yang memiliki sifat larut dalam air seperti garam, EDTA, dan asam sitrat dilarutkan. Untuk garam memiliki fungsi memberi rasa asin pada margarin. Selain itu, garam juga berfungsi sebagai zat untuk menonaktifkan logam yang mungkin ada. Terus fungsi dari etilen diamid tetraasid, etilen diamid tetraasetik asid atau EDTA, yaitu mencegah penurunan rasa dan sebagai pengawet pada margarin. Sedangkan fungsi asam sitrat sendiri sebagai zat untuk menonaktifkan logam yang mungkin ada dalam margarin. Untuk kondisi operasinya, suhu pada temperatur 43 derajat Celcius dan tekanan 1 atm. Setelah semuanya homogen, kemudian kedua fase tersebut dilakukan proses emulsifikasi di dalam tangki mixer yang ketiga pada suhu 80 derajat Celcius dan tekanan 1 atm. Fungsi penggunaan suhu tinggi ini pada proses emulsifikasi yaitu melakukan proses pasteurisasi. Pasteurisasi sendiri bertujuan untuk membunuh mikroorganisme yang dapat menyebabkan penyakit. Selain itu, pengguna suhu tinggi juga berfungsi sebagai penguatan emulsi air ke dalam minyak. Untuk proses selanjutnya yaitu unit solidifikasi, di mana margarin yang terbentuk kemudian dipompa menuju potator. Jadi pada unit atau tahap solidifikasi ini, kondisi operasinya pada suhu yang rendah yaitu 20 derajat Celcius dan tekanan 1 atm. Fungsi penggunaan suhu rendah ini untuk memadatkan margarin sehingga akan mempermudah proses pengepakan. Untuk neraca massa, neraca energi dan utilitas, neraca massa dalam tiap prosesnya memiliki persamaan input sama dengan output. Dalam presentasi ini tidak ditampilkan, namun dapat dilihat dalam lampiran neraca massa. Adapun proses yang mengikuti persamaan input sama dengan output yaitu pada reaktor dan mixer. Kemudian selain persamaan input dan output, input sama dengan output, ada juga persamaan input sama dengan output ditambah akumulasi. Ini terjadi pada proses evaporizer yang didapat kondisi minyak dalam keadaan fase gas dan ada minyak yang tidak ikut teruapkan. Untuk utilitas sendiri,
Untuk utilitas sendiri meliputi unit penyediaan air, di mana unit penyediaan air yang dibutuhkan sebanyak 53.784,33 kg per jam. Dan untuk unit penyediaan steam didapat dari satu buah boiler dengan kondisi saturated steam pada suhu 303,4 derajat Celcius dan tekanan 88,82 atm. Untuk yang ketiga, unit pengadaan listrik. Untuk unit pengadaan listrik dibutuhkan sebesar 291,45 kW dengan genset bahan bakar solar yang standby itu adalah 380 kW. Kemudian untuk unit selanjutnya yaitu unit pengadaan bahan bakar. Unit pengadaan bahan bakar ini dibutuhkan sebanyak 241,14 liter per jamnya. Yang kelima, unit pengadaan udara tekan. Untuk unit pengadaan udara tekan dibantu dengan satu buah alat kompresor single stack yang dilengkapi dryer berisi silika gel untuk menyerap kandungan air sampai maksimal 84 ppm. Kapasitas kompresor ini 100 meter kubik per jam dengan tekanan 1-4 atm dan suhu 31 derajat Celcius, dan kompresor ini memiliki efisiensi 80%. Pertimbangan keselamatan dan lingkungan. Pada bab ini, bab 4, dampak lingkungan dan penanganan limbah, meliputi penanganan limbah minyak dan lemak sisa produksi, di mana untuk penanganan limbah minyak dan lemak sisa produksi ini menggunakan peralatan MSL atau multi soil layering. Pada multi soil layering ini terdapat komponen-komponen ataupun bahan alami yang digunakan dalam penanganan limbah minyak dan lemak sisa produksi. Berikut ini adalah sketsa peletakan peralatan MSL. Yang di layer pertama ini ada campuran tanah, arang aktif, dan tempurung kelapa. Kemudian untuk layer keempat ada kerikil disusul oleh perlit dan batu pecah. Yang kedua itu pengolahan limbah minyak pelumas bekas. Untuk pengolahan limbah minyak pelumas bekas sendiri, pelumas bekas yang dihasilkan dari pabrik margarin ini berupa oli bekas, sehingga untuk pengolahan limbahnya dilakukan penampungan yang nantinya akan didaur ulang oleh pengelola oli sendiri. Yang ketiga adalah penanganan limbah domestik dan sanitasi. Untuk
limbah domestik sendiri dapat dialirkan langsung ke pembuangan umum. Sedangkan untuk sanitasinya ataupun kotoran yang berasal dari toilet dibuang ke septic tank. Yang keempat, penanganan limbah cair hasil pencucian peralatan proses. Pada pengolahan limbah cair sendiri, semua limbah cair ini yang berasal dari limbah domestik diolah dalam instalasi pengolahan air limbah atau IPAL, kecuali oli bekas yang akan ditampung di dalam penampungan yang selanjutnya dikirim ke badan yang berwenang. Untuk limbah dari berbagai sumber sebelum masuk ke IPAL maksud saya, dilewatkan ke bak ekualisasi. Bak ekualisasi sendiri fungsinya untuk menyamakan beban dalam pengolahan dengan cara melakukan pengadukan sehingga menjadi homogen, yang selanjutnya dimasukkan ke bak netralisasi. Dalam bak netralisasi ini untuk menetralkan pH, karena pH yang netral selain tidak mengganggu lingkungan juga dapat berguna untuk mempermudah proses pengendapan pada bak sedimentasi. Penetral pH dilakukan dengan cara penambahan natrium karbonat ataupun asam sulfat. Setelah netral, limbah dialirkan ke bak sedimentasi untuk pengendapan kandungan solid yang terdapat di dalamnya dengan bantuan keagulan. Dari bak sedimentasi sendiri, selanjutnya dilakukan penyaringan dengan menggunakan media penyaring berbutir seperti kerikil, pasir, dan juga tambahan karbon aktif untuk menghilangkan bau. Setelah dilakukan filtrasi, kemudian dimasukkan ke dalam bak bio. Bak bio sendiri sebagai kontrol untuk menguji apakah limbah tersebut sudah benar-benar tidak mencemari lingkungan. Pengujiannya sendiri dilakukan dengan memasukkan ikan ke dalam bak bio kontrol. Dan untuk selanjutnya, setelah dilakukan uji menggunakan ikan, maka jika ikan tersebut dalam kondisi baik-baik saja di bak bio, maka air yang diperoleh dapat disalurkan ke proses dalam pabrik. Tata letak. Untuk tata letak sendiri, ada beberapa faktor yang dipertimbangkan dalam menata pabrik agar efisien, antara lain yang pertama itu adalah pemilihan lokasi yang memungkinkan untuk melakukan perluasan pabrik di masa yang akan datang. Yang kedua itu distribusi utilitas yang tepat dan efisien. Yang ketiga, tata letak alat-alat pabrik disusun secara sistematis sehingga pengoperasian, pengawasan, dan perbaikan mudah dilakukan. Yang keempat, buangan proses tidak mengganggu operasi pabrik dan masyarakat sekitarnya. Yang kelima itu aspek keselamatan kerja yang lebih terjamin. Yang keenam, aspek estetika yang disesuaikan dengan lingkungan yang ada.
Berikut ini adalah tampilan dari rincian luas tanah dan bangunan pabrik. Untuk area operasi ditandai dengan penomoran nomor 10. Sistem manajemen operasi. Berikut ini merupakan organisasi perusahaan dari pabrik margarin. Berbentuk perusahaan yang direncanakan adalah persero terbatas dengan sistem organisasi, garis, dan staf. Pada sistem ini karyawan akan bertanggung jawab hanya pada seorang atasan saja. Dan untuk memperlancar proses produksi akan dibentuk staf ahli. Adapun pimpinan tertinggi dari perusahaan ini adalah direktur utama, dan untuk menjalankan tugasnya direktur utama dibantu oleh manajer produksi maupun utilitas dan mengkoordinir kegiatan yang berhubungan dengan masalah teknik. Dalam menjalankan tugasnya, manajer produksi dibantu oleh beberapa kepala bagian. Yang pertama, kepala bagian operasi, kepala bagian K3L. Yang keempat, kepala bagian teknik. Maksud saya yang ketiga, kepala bagian teknik. Yang keempat, kepala bagian litbang. Untuk kepala bagian ini kerjanya dibantu oleh beberapa seksi, di mana untuk kepala bagian operasi dibantu oleh seksi produksi dan utilitas, seksi teknikal, dan seksi laboratorium. Untuk kepala bagian teknik dibantu dengan seksi pemeliharaan peralatan, seksi pengadaan peralatan. Dan kepala bagian litbang dibantu oleh seksi penelitian dan seksi pengembangan. Untuk manajer umum sendiri, ada 3 kepala bagian yang membantu menjalankan tugas dari manajer umum. Yang pertama, kepala bagian pemasaran yang dibantu oleh seksi pembelian dan seksi pemasaran. Yang kedua itu kepala bagian administrasi dan keuangan yang dibantu oleh seksi kas dan seksi administrasi. Yang ketiga itu kepala bagian personalia dan umum yang dibantu seksi personalia, seksi humas, seksi ketertiban, dan keamanan. Selanjutnya yaitu analisis ekonomi. Analisis ekonomi merupakan pedoman untuk menentukan layak atau tidaknya suatu pabrik didirikan dari segi ekonomi. Adapun parameter kelayakan pendirian suatu pabrik dari segi ekonomi yaitu profit sebelum pajak, di mana profit ini merupakan keuntungan berdasarkan perhitungan profit sebelum pajak, yaitu sebesar 78.638.840 rupiah. Kemudian untuk profit sesudah pajaknya 66.594.643.014 rupiah. Yang ketiga yaitu Return on Investment atau ROI. ROI ini merupakan perkiraan keuntungan yang dapat diperoleh berdasarkan kecepatan pengendalian modal yang diinvestasikan berdasarkan perhitungan ROI sendiri. ROI sebelum pajak sebesar 20,74%. Kemudian untuk ROI sesudah pajak sebesar 17,63%. Selanjutnya yaitu payout time atau POT. Ini merupakan
Waktu pengendalian modal berdasarkan keuntungan yang dicapai. Berdasarkan perhitungan diperoleh payout time selama 3 tahun. Ini adalah payout time sebelum pajak, dan 4 tahun payout time setelah pajak. Untuk standar kelayakannya sendiri minimal 2 tahun sampai dengan 5 tahun. Selanjutnya itu break even point atau BEP. BEP ini merupakan titik yang menunjukkan biaya dan penghasilan dalam jumlah yang sama atau titik impas. Berdasarkan perhitungan diperolehlah BEP sebesar 50,1%, di mana standar kelayakannya 40 sampai 60%. Selanjutnya yaitu shutdown point atau SDP. SDP ini merupakan suatu titik penentuan aktivitas produksi diberhentikan berdasarkan persen kapasitas minimal yang dapat dicapai. Apabila pabrik tidak mampu mencapai persen kapasitas minimal tersebut dalam waktu 1 tahun, maka pabrik harus berhenti beroperasi. Berdasarkan perhitungan diperoleh SDP sebesar 26,04%. Nah, untuk standar kelayakannya sendiri 20-30%. Selanjutnya yaitu diskon cash flow, yang merupakan jumlah uang keuntungan yang tidak digunakan untuk pengembalian modal dan bunganya. Nah, berdasarkan hasil perhitungan sendiri didapat diskon cash flow sebesar 11%. Berikut ini merupakan grafik analisis ekonomi di mana nilai X merupakan tahun dari nilai Y, merupakan jumlah uang. Berdasarkan grafik tersebut dapat diperoleh BEP dan SDP, di mana BEP diperoleh berdasarkan titik potong dari nilai sales value dan RA. Pada produksi maksimum diperoleh nilai BEP sebesar 50,1%, sedangkan untuk SDP-nya diperoleh dari titik potong antara sales value dengan FA. Pada produksi maksimum diperoleh nilai SDP sebesar 26,04%. Dapat disimpulkan, pabrik ini dirancang beroperasi selama 330 hari per tahun. Dalam satu hari ini ada 24 jam dengan kapasitas 21 ton per tahun. Untuk per jamnya sebesar 2651,52 kg per jam. Proses yang dipilih untuk pembuatan margarin sendiri adalah proses hidrogenasi CPO. Untuk lokasi pabrik ini direncanakan didirikan di Jalan Katulistiwa, Siantan Hilir, Pontianak Utara. Bentuk badan usaha yang direncanakan adalah perseroan terbatas atau PT dengan jumlah karyawan 77 orang. Hasil analisis ekonominya sebagai berikut. Untuk ROI sebelum pajak 20,74%, ROI setelah pajak 17,63%. Untuk nilai POT-nya sendiri sebelum pajak 3 tahun dan POT setelah pajak 4 tahun. Untuk BEP sendiri sebesar 50,1%, SDP sendiri sebesar 26,04%, dan untuk diskon cash flow-nya 11%.
Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih.